pembahasan Taurat kita malam ini itu adalah saya mulai dengan sebuah topik yang berkata bahwa fajar itu mulai menyingsing. Oke, apa yang dimaksud dengan fajar mulai menyingsing? Kenapa saya memberikan atau memilih sebuah kalimat demikian? Ya, karena kita segera akan memasuki tahun 5784. Kita saat ini, hari ini, tepat hari ini, ya, ada di hari ke-10. Tinggal 19 hari lagi kira-kira, ya, sebelum kita memasuki yang namanya tahun 5784, Rosh Hashanah 5784, ya. Ketika kita memasuki tahun 5784, Bapak Ibu sekalian, maka secara hitung-hitungan matematis tersisa 216 tahun lagi sebelum umat manusia masuk kepada kekekalan. Nah, ini akan ada dua jenis nih Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau jenisnya kita, jenis yang Bnei Noah gitu ya, bukan hanya Bnei Noah Indonesia, tetapi Bnei Noah di seluruh dunia. Ini kita akan menyambutnya dengan sukacita tentunya. Pasti nanti menyambutnya dengan sukacita. Kenapa? Karena kita sudah ada di dalam kebenaran, ya kan? Karena kita sudah mengerti Taurat, kita sudah memutuskan hidup kita saat ini, ya, untuk ada di dalam Taurat. Nah, tetapi ada jenis lain yang nanti akan kita bahas juga, Bapak Ibu sekalian, ya. Pelan-pelan nanti saya akan mengarah ke sana dan harapannya, saya harap setelah sesi ini, setelah pengajaran malam ini, kita benar-benar menghargai hidup kita. Kita mengucap syukur, Bnei Noah Indonesia terutama ya, kita mengucap syukur bahwa kita sudah mengambil keputusan yang benar, Hashem sudah memberikan kemampuan kepada kita memutuskan dengan benar, dengan baik dan benar. Dan tentunya setelah itu adalah menapaki sisa hidup kita, entah itu nanti Masyiah datang dahulu atau kita selesai kehidupan kita, tidak ada yang tidak menjadi masalah ya. Tapi kita yang jelas sisa hidup kita apapun yang terjadi kita jalani dengan sungguh-sungguh di dalam Taurat. Oke? Ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian saat ini sebenarnya mulai beberapa tahun yang lalu lah. Ya saya yakin sekali. Ini kalau kita lihat fajar mulai menyingsing, makanya saya berikan ilustrasi gambar itu seperti ini nih Bapak Ibu sekalian, di mana semburat cahaya fajar itu sudah mulai terlihat gini kan. Tetapi kita masih merasa bahwa ini kayaknya masih gelap gitu loh. Antara sudah pingin beraktivitas gitu kan, mulai ada cahaya sedikit gitu kan, tapi kita masih bisa melihat rembulan. Kita kan pernah ya kalau misalkan ya saya pernah juga nggak bisa tidur sih gitu kan, dan saya iseng keluar gitu kan. Hal ini bisa terjadi gitu di mana fajar mulai menyingsing tetapi rembulan masih ada. Artinya apa? Ini masih terlalu pagi. Ya, masih terlalu pagi. Boleh dikatakan ini adalah transisi dari dari kegelapan yang paling gelap mulai menuju terang yang akan semakin saat semakin detik itu semakin jam itu akan semakin terang Bapak Ibu sekalian ya. Nah, maka dari itu boleh dikatakan masih sedikit yang mengenalinya ya kan. Tidak sedikit masih sedikit orang yang berkata bahwa udah ayo kita bangun gitu. Enggak. Justru sebagian besar itu masih terlelap dan memilih menarik kembali selimut hangatnya diam dalam kegelapan. Bahkan kalau ada yang mencoba membangunkan, itu akan dimarahi. Apaan sih? Masih ngantuk tahu, masih gelap tuh lihat. Apalagi kalau yang memang istilahnya, kalau kayak jenis saya gitu ya, dan keluarga gitu, saya itu kalau tidur itu, lampu itu gelap, lampu itu mati. Saya nggak mau pakai lampu. Dan saya buka jendela sedikit untuk biar sinar matahari secara natural masuk ke kamar gitu kan. Dan sekaligus juga itu menjadi dalam tanda petik penanda bahwa sudah saatnya bangun atau belum gitu kan. Nah, kalau di jam-jam seperti ini, yakinlah bahwa sinar matahari itu belum terlalu dikenali, ya kan? Karena masih sangat-sangat tipis sekali. Yang lebih dominannya itu gelap. Sehingga banyak dari manusia itu dalam kondisi seperti ini memilih menarik kembali selimutnya dan melanjutkan tidurnya. Kalau ada yang membangunkan, wah marah. Apaan sih masih gelap? Nantilah, bentar lagi lah. Seperti itu kan. Nah, ini sebetulnya kondisi Bapak Ibu sekalian. Yang saya gambarkan ini adalah sebuah kondisi yang dialami oleh keseluruhan umat manusia. Terang atau fajar ini adalah lambang kebenaran.
Kita semua tahu dan kita semua paham, tidak perlu dijelaskan panjang lebar, bahwa ketika dikatakan fajar mulai menyingsing, sinarnya itu sudah mulai kelihatan tapi samar-samar, itu artinya adalah kebenaran yang mulai samar-samar terlihat. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya harap paham di sini. Ya, nah dikatakan katakan di sini saya memilih diksi atau saya memilih istilah masih sedikit yang mengenalinya. Baruch Hashem kita Bnei Noah Indonesia, semua yang tergabung dan sudah memiliki keputusan untuk saya mau ada di dalam Taurat. Saya mau memilih dan memutuskan Taurat yang menjadi pedoman hidup saya. Ini adalah yang masih sedikit. Kenapa? Karena kita sudah mulai bisa mengenali cahayanya. Kita sudah mulai bisa mengenali kebenarannya. Berawal dari diri kita sendiri, mungkin kita berasa kok begini ya, di kepercayaan yang lama gitu kan, mungkin kita berkata kok begini ya, ini ada sesuatu yang aneh nih, ini ada sesuatu yang kayaknya nggak masuk, nggak cocok nih. Lalu kita mulai mencari, kita mulai menggali, kita mulai tanya sana, tanya sini, ketemu ini, ketemu itu. Baruch Hashem dengan teknologi informasi yang demikian sudah luar biasa, kita bisa cari di online, kita bisa cari di YouTube, dan karena kehausan kita, karena kehendak kita, karena keinginan kita yang mau mencari kebenaran, Hashem mengarahkan kita ketemu dengan orang-orang yang benar. Ya kan? Bayangkan Bapak Ibu sekalian, 10 atau 20 tahun yang lalu. Kita nggak ngerti apa-apa. Ya, jujur saya berkata bahwa ketika saya di kepercayaan yang lama saya, ya kan, saya tuh memiliki pemikiran bahwa orang Yahudi pemahamannya itu sama dengan saya, ya kan? Yang membedakan adalah dia percaya kepada satu sosok itu atau tidak, itu aja. Sisanya sama. Saya pikir demikian. Kenapa? Karena saya nggak punya informasi yang lain. Saya nggak pernah ketemu orang Yahudi. Ya kan, di Indonesia orang Yahudi yang ada itu menutup diri. Mereka mencoba untuk tidak mengekspos identitas mereka karena takut persekusi. Ya kan? Beda dengan sekarang. Dahulu mereka, kalaupun mereka tidak menutup identitasnya, mereka malah sudah melepaskan apa yang menjadi bagian daripada mereka, yaitu Taurat yang seharusnya menjadi bagian dalam diri mereka. Karena satu dan lain hal, mungkin karena mereka sudah tidak lagi memiliki pengajarannya, mungkin orang tua mereka juga sudah lama tidak lagi memiliki transmisi Taurat, berbagai macam hal. Jadi boleh dikatakan sekitar 10, 20 bahkan dari mulai sampai ke belakang ya, kita nggak memiliki informasi selain daripada apa yang kita dapatkan, apa yang kita percaya, ya kan? Nah, ketika teknologi informasi mulai berkembang, ada informasi dari sini, ada informasi dari situ, segala macam, itu sudah mulai mulai menggelitik intelektual kita. Kok begini ya? Kok begitu ya? Nah, itu bukti Bapak Ibu sekalian bahwa sinar atau terang atau semburat cahaya fajar itu sudah mulai di ufuk timur. Sedikit yang mengenalinya, tapi lebih banyak, boleh dikatakan masih lebih banyak yang memilih untuk diam di dalam kegelapan. Tarik selimut kenyamanannya, enggak lah, masa sih begitu? Enggak mungkin lah seperti itu. Masa 4-5 miliar orang ini semua salah? Nggak mungkin kan, harusnya seperti ini loh. Nggak ada lah hal seperti itu. Justru orang Yahudi yang salah lah, justru Taurat lah yang salah. Kan banyak yang seperti itu, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Mereka malah memilih untuk diam seperti itu. Kenapa? Karena mungkin kebanyakan orang masih belum mau menerimanya, gitu kan? Ya, dan mungkin kalau akhirnya kita mungkin mencoba memberitahu, ada yang responsnya marah, ya kan? Kok begitu sih? Nggak mungkin dong, kamu sesat, bla 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 seperti itu. Tapi nggak masalah, Bapak Ibu sekalian, nggak masalah. Ya, kalau menurut saya tidak masalah. Kenapa? Karena ini terang, ini fajar, itu pasti akan lebih terang, lebih terang, lebih terang. Ya, setahap demi setahap lebih terang, lebih terang, lebih terang. Saya sudah melihat Bapak Ibu sekalian, banyak daripada orang-orang itu bukan hanya di Indonesia, tapi di berbagai macam belahan dunia. Ya, mereka mulai untuk mulai berpikir gitu loh. Mulai dari yang sebuah fenomena yang mulai yang namanya
muak dengan agama, gitu kan? Karena Taurat itu bukan sama sekali bukan agama. Taurat adalah jalan hidup. Makanya nggak akan pernah pusing ketika ada orang muak dengan agama, ya silakan aja. Karena memang agama itu adalah buatan manusia. Taurat bukan buatan manusia. Taurat adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan langsung dari Hashem. Makanya itu yang benar gitu Bapak Ibu sekalian, ya. Makin banyak orang yang sudah mulai muak dengan agama, ya ini yang terjadi gitu kan. Nah, ini adalah sebuah kayak apa ya, kayak Hashem itu giring Bapak Ibu sekalian. Dengan berbagai macam hal gitu ya. Mulai menerima keberagaman. Ini juga sesuatu hal yang dampak daripada fajar mulai menyingsing. Dahulu sektarian itu sangat-sangat kenceng kan, berkata bahwa kepercayaan saya yang paling baik itu wah gitu kan. Memang masih ada sekarang ini orang-orang atau individu-individu yang itu tadi kan mempertahankan kepercayaannya sedemikian rupa, paling benar, paling hebat, paling sempurna, dan bahkan tidak ada yang tidak segan-segan juga berkata bahwa di luar daripada kepercayaannya layak dibunuh lah apa segala macam gitu kan. Masih banyak, tapi mulai banyak juga orang-orang yang mulai mencari ini sebenarnya apa sih? Apa yang sebenarnya menjadi kebenaran yang sejati dan kebenaran yang hakiki sih Bapak Ibu sekalian, ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi dan salah satu fakta di mana kita nih Bnei Noah Indonesia, saya, Bapak Ibu saudara sekalian, bisa menemukan kebenaran itu karena memang ini sudah mulai ada sinar yang nampak Bapak Ibu sekalian. Bersyukur kita, reseptor kita, sensor kita cukup peka. Artinya apa? Walaupun masih sedikit, kita sudah memutuskan ini yang benar. Aku mau jalan dalam Taurat. Aku mau memutuskan hidupku itu ada di dalam Taurat. Taurat ialah yang menjadi kebenaran hakiki karena aku tahu, aku sudah menyelidiki, aku sudah belajar ini dan itu segala macam, aku memutuskan. Itu artinya sensor kita itu sangat peka, sehingga kita bisa cepat memutuskan. Tapi ada sensor-sensor orang lain itu nggak terlalu peka. Ya biarkan, nggak apa-apa. Nanti pada gilirannya mereka akan bisa menerima Bapak Ibu sekalian, ya. Ada yang mungkin harus menerima kalau misalkan dengan satuan kekuatan cahaya berapa lumens gitu kan, barusan dia sensornya bisa menangkap, kayak sensor elektronik aja gitu kan. Ada yang cahaya sedikit aja langsung bisa nangkap, oh sudah ada cahaya gitu kan. Ada yang butuh cahaya sampai terang benderang baru dia ngerti, oh ini baru ada cahaya gitu kan. Bisa seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah uniknya masing-masing daripada individu. Kita nggak perlu discourage, kita nggak perlu down gitu ya kalau melihat kok masih banyak yang belum. Ya memang masih banyak yang belum. Justru kita harus bersyukur bahwa sensor kita, sensor penglihatan jiwa kita, neshama kita itu lebih peka. Karena dengan cahaya yang sedikit, dengan kebenaran yang masih sedikit muncul, kita sudah bisa mengenalinya. Ini dia. Ini yang aku tahu. Ini yang aku mau. Baru Hashem, Bapak Ibu sekalian. Oke, saya harap bisa dipahami. Tapi nanti kalau ada yang kurang, ada yang belum jelas, bisa ditanyakan ya pada saat bagian sesi tanya jawab. Nah, tadi saya menyinggung bahwa masih banyak orang itu tidak mau terima kebenaran kan, Bapak Ibu sekalian, ya. Sebenarnya apa sih yang ini saya coba analisa ya. Mungkin ini tidak perfect, tidak sempurna, tapi menurut apa yang saya analisa berdasarkan saya interaksi dengan orang lain, baik secara face to face, secara nyata, ada yang pernah nanya, ada yang ngajak ngobrol, ada yang ngomong gitu kan, ataupun interaksi dunia maya melalui entah itu Facebook, WhatsApp atau apapun gitu ya. Orang-orang yang tidak mau terima kebenaran, masih belum mau, ya, lebih tepatnya saya harus gunakan istilah masih belum mau kebenaran, atau yang tadi di bagian pertama saya gunakan istilah mereka lebih baik menarik selimut kenyamanan mereka gitu dan memilih untuk diam di dalam kondisi mereka saat itu adalah ini boleh dikatakan akibat dari pemahaman warisan kepercayaan lama. Pemahaman yang diwariskan oleh kepercayaan yang lama, sehingga gimana pun juga itu nyantol di kepala kita kan, nyantol lah, nggak mungkin enggak. Kayak saya gitu, 35 tahun itu ada di kepercayaan yang lama, sekitar 35 tahun.
dibesarkan dengan kepercayaan yang lama. Jadi mau nggak mau konsepnya itu masih ada gitu kan. Ketika saya mulai menjajaki Taurat, konsep yang lama itu masih ada. Nah, kalau saya dan seperti Bapak Ibu sekalian yang sensornya sensitif, saya bilang itu kita bisa berkata bahwa oke, aku mau ini gitu kan, segera bisa. Tapi ada yang sensornya itu bolot gitu ya. Sensornya itu agak-agak lemot gitu ya. Jadi butuh butuh ekstra gitu untuk bisa meruntuhkan warisan-warisan tersebut gitu kan. Butuh cahaya yang lebih lebih terang benderang, lebih intens untuk bisa meruntuhkan warisan-warisan tersebut gitu ya. Ya, dan warisan-warisan kepercayaan lama yang bisa mempengaruhi itu beberapa diantaranya adalah ya ini tadi, berkenan kepada Tuhan itu harus tidak terlibat dunia ya. Konsep-konsep warisan yang lama itu menghalangi mereka gitu ya. Mujizat adalah bukti perkenan Tuhan. Jadi kalau ada yang nanya, kalau ada yang banyak sih kalau yang tanya ke saya gitu ya, baik melalui online ataupun face to face, kalau itu di situ mujizat gimana? Wah, orang Yahudi kan harusnya hidupnya penuh dengan mujizat ya, gitu kan. Karena apa ya? Di dalam kepercayaan yang lama itu mujizat itu bukti perkenan Tuhan. Dijual mujizat itu, makin banyak mujizat berarti makin berkenan sama Tuhan. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Ini yang berbahaya, Bapak Ibu sekalian, ya. Bahaya sekali. Lalu ada ritual tertentu untuk berhubungan dengan Tuhan, ya. Sehingga akan kebingungan ketika dijelaskan tentang Bani Noah, bahwa Bani Noah itu simple, hidup sesuai dengan Taurat, itu aja. Hubungan dengan Tuhan itu bukan secara ritual, bukan. Kita terhubung dengan Tuhan itu 24 jam, 7 hari seminggu, tidak pernah terputus. Dan hubungan itu akan diperkuat dan akan menjadi sehat hubungan itu kalau kita melakukan perintah Tuhan dalam kerangka 7 hukum Nuh. Itu saja. Terus bagaimana? Nggak ada begini-begini, nggak ada begitu-begitu, nggak ada hari raya, nggak ada merayakan ini itu, nggak ada puasa gitu? Ya nggak ada. Lah orang Yahudi aja nggak puasa aja nggak banyak baca kok. Dan bahkan Bani Noah aja nggak diperintahkan, tidak ada perintah Bani Noah untuk berpuasa, nggak ada gitu kan. Nah ini akhirnya mereka menjadi bingung. Kok begitu ya? Nggak mau karena kayaknya kurang afdol. Karena kalau dulu kan begini kayaknya kan wah gitu kan. Tetapi di sini kok kayaknya simpel banget gitu. Ya sama sebetulnya sama seperti yang pernah saya jelaskan di dalam kisah Naaman gitu ya. Naaman ketika diminta oleh Elisa, ya nyemplung aja kamu ke situ, cukup tuh benamkan dirimu 3 kali. Terus si Naaman bilang, hah cuma gitu doang? Dia cuma ngomong aja begitu, nggak ada gini-gini tangannya, nggak ada tangannya menengadah ke langit, lalu komat kamit apa, nggak ada gitu. Masa sih gitu kan? Akhirnya Naaman kan jengkel. Akhirnya kan karena dia berharap, si Naaman itu berharap bahwa setidaknya ada ritual dong gitu kan. Tapi ternyata enggak. Ya karena dengan Tuhan itu hidup itu adalah dengan Tuhan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan itu adalah 24 jam kali 7 Bapak Ibu sekalian. Ya. Beda dengan konsep yang lama. Konsep di kepercayaan yang lama dikatakan berhubungan dengan Tuhan itu adalah ketika beribadah, ketika berdoa, ketika lagi ada di perkumpulan seperti itu baru berhubungan dengan Tuhan. Ya makanya mereka pisahkan. Ada hidup sekuler dan ada hidup rohani, ya kan? Padahal sih konyol gitu kan, kalau saat rohani gimana sekulernya, ya kan? Padahal sebenarnya kehidupan itu di dalam Taurat itu tidak ada pisah-pisahan seperti itu. Ketika seseorang yang misalkan profesinya sebagai petani, dia mengerjakan profesinya dengan baik, dengan jujur, memperhatikan lingkungan, tidak serampangan, itu dia sedang berhubungan dengan Tuhan. Berprofesi sebagai pedagang, berprofesi sebagai karyawan, melakukan semua pekerjaannya dengan jujur, itu dia sedang berhubungan dengan Tuhan. Kita punya keluarga, kita perlakukan pasangan kita perlakukan anak kita dengan baik, itu berhubungan dengan Tuhan. Jadi tidak ada, kalau berhubungan dengan Tuhan itu adalah, yaitu tadi, ada ritual tertentu. Nah makanya saking bablasnya, sampai ada
orang itu akhirnya nggak boleh diganggu lah. Oh enggak, saya harus menyepi dulu, menyendiri. Saya mau berhubungan dengan Tuhan. Keluarga saya udah terserah mau ngapain gitu kan. Yang penting saya mau menyepi diri sendiri. Enggak seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Ya, jadi ini adalah apa namanya warisan ataupun hal-hal tertentu yang masih mengendap di dalam diri kita sebagai akibat daripada kepercayaan yang lama. Itu harus dikikis Bapak-Ibu sekalian. Harus dikikis ya. Kalau terlalu tebal tadi saya bilang itu mereka tidak bisa. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidak mau menerima Taurat bagi bangsa-bangsa. Belum mau lah, belum mau. Ya, harus terus dikikis. Makanya saya bilang orang-orang demikian itu ya perlu terang yang lebih besar gitu seperti itu. Ya, tetapi Hashem terus menjalankan rencananya. Terang fajar itu sedikit demi sedikit akan semakin jelas. Saudara sekalian, jangan khawatir. Sebagaimana kita tahu bahwa matahari itu ya nanti pada saatnya pelan tapi pasti itu akan semakin terang, semakin terang, semakin terang, semakin terang dan semakin jelas sehingga terang benderang. Itu yang akan terjadi dengan apa yang akan dilakukan oleh Hashem. Ya, sekarang kita masih melihat dengan banyak kalau saya yakin saya dan Bapak Ibu sekalian yang ada di komunitas Benih Noah Indonesia ini sudah melihat dengan jelas. Saya yakin sudah karena sudah bisa memutuskan, ya kan, walaupun dengan cahaya yang masih redup seperti ini. Tetapi bagi orang-orang di luar itu yang masih belum, itu buat mereka masih gelap seperti itu. Ya, mereka membutuhkan cahaya yang lebih lagi, gak apa-apa gitu. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, ada tetapinya. Ya, karena apa namanya yang akan saya jelaskan ini justru ada satu titik di mana terang itu justru akan membinasakan mereka. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ya, maka dari itu sekali lagi saya katakan dari awal saya juga sudah informasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita itu harus bersyukur. Kita ketika terangnya itu masih sedikit ya, masih redup ya, kita sudah mengambil keputusan. Maka dari itu kita harus berbahagia. Kenapa? Karena ketika nanti terang itu semakin besar, itu tidak membahayakan kita. Justru terang itu akan membuat kita lebih bersuka cita. Nah, kalau orang yang masih memilih untuk tidak mau menerima terang gitu ya, masih dengan berbagai macam hal gitu ya, sampai suatu titik ketika nanti terang itu makin jelas gitu ya, makin intens, itu akan membahayakan mereka. Dari mana kok bisa membahayakan? Lalu seperti apa membahayakan, seperti apa? Saya berikan dasarnya Bapak Ibu sekalian. Saya berikan dasarnya di dalam Maleakhi 3 ayat 19. Ya, kita baca bahasa Ibraninya Maleakhi 3 ayat yang ke-19. Dikatakan di sini ki hine hayom ba boer katanur vehayu kol sedim. Katanur seperti tanur gitu kan, kalau misalkan saya boleh berikan terjemahannya, maka lihatlah matahari terbit terang seperti dapur peleburan, seperti tanur seperti dapur peleburan ya. Jadi tanur itu bahasa Ibrani Bapak Ibu sekalian ya. Dikatakan apa? Vehayu kol sedim, vekol ose reshah kas. Dan semua pelanggar yang sengaja ya, dan semua pelaku kejahatan akan dipangkas. Oke, Velihat otam hayom haba amar Hashem. Dan matahari yang muncul itu akan membakar mereka sehingga tidak menyisakan akar atau cabang bagi mereka, firman Hashem sang penguasa. Lanjut. Amar Hashem Tsefaot asher lo ya azov lahem sores ve'anaf. Ya, tadi terjemahannya adalah dan matahari yang muncul itu akan membakar mereka sehingga tidak menyisakan akar atau cabang bagi mereka, firman Hashem sang penguasa, Hashem Tsefaot. Jadi ada saatnya nanti Bapak Ibu sekalian bahwa terang itu justru akan membahayakan. Ada saatnya di mana nanti saat terang itu justru akan membakar, akan membinasakan. Ya, jadi maka dari itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya katakan, jalani hidupmu dengan benar. Jalani hidup kita itu dengan benar sesuai dengan Taurat. Step by step, karena itu sebetulnya kita sedang mempersiapkan diri kita terhadap
terang yang semakin terang ini, Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, tetapi apakah ini berlaku bagi semua orang akan seperti ini? Tidak. Karena di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-20, satu ayat setelahnya, dijelaskan di sini, Bapak Ibu sekalian, bahwa dikatakan apa? Fesarhah lahem yireismi. Bagi mereka yang takut akan namaku, yaitu kita semua. Orang Yahudi yang tetap taat kepada Taurat, dan kita semua bangsa-bangsa Bnei Noah yang memutuskan untuk ada di bawah sayap kebenaran Taurat. Ini yang dimaksudkan dengan mereka yang takut akan namaku, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut. Shemesh sedakah umar pei bihnafeah pistahem ufishem keeglei marbek. Dan bagi mereka yang takut akan namaku, matahari kasih karunia. Shemesh sedekah, matahari kebenaran, sedekah, matahari kasih karunia, matahari kebenaran. Matahari kasih karunia dan kebenaran itu akan terbit dengan membawa sayap kesembuhan. Maka kamu akan terus berjalan dan menjadi gemuk seperti lembu gemukan. Ini yang mau saya tekankan, Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu, bagi kita yang sudah memutuskan langkah pertama dengan benar, yaitu ada di bawah sayap kebenaran Taurat, jalani, Bapak Ibu sekalian, step by step, ya, semakin seiring dengan makin terangnya kebenaran yang akan Hashem nyatakan di dunia ini, maka kita juga seperti membiasakan diri, Bapak Ibu sekalian, seperti membiasakan diri kita, sehingga ketika nanti terang itu benar-benar terang gitu ya, itu justru yang terjadi bagi kita itu seperti sayap kesembuhan. Artinya apa? Artinya kita sudah, oh ternyata ini ya kebenaran itu, kita sudah bisa menerima, dan itu justru memulihkan kita, itu membersihkan semua kotoran yang ada dalam diri kita, tidak menghancurkan. Tapi bayangkan di sisi yang satunya, kepada orang-orang yang senantiasa ngeyel, yang senantiasa mengejek kebenaran Taurat. Ya, ketika kebenaran itu ketika kebenaran itu benar-benar terang benderang, buat mereka itu nggak bisa lagi ada dalih gitu ya. Mereka akan malu sendiri. Ya kan, aduh kok begini ya? Aduh, kenapa ya? Aduh, dan akhirnya mereka tersiksa sendiri, dan itu membakar mereka gitu kan, benar-benar membakar mereka. Gitu kan? Itu benar-benar mempermalukan mereka, Bapak sekalian. Tapi bagi kita bersyukur, Baruch Hashem, apa yang sudah aku putuskan sekian tahun yang lalu, sekian puluh tahun yang lalu, itu benar adanya, dan aku mengucap syukur kepada Hashem, Sang Maha Pencipta. Itu yang harusnya terjadi dalam diri kita, Bapak sekalian. Ya, saya berikan sebuah penjelasan dari Rasi, ya. Jadi dikatakan bahwa pada hari itu, ya di akhir zaman itu, ini penjelasan dari Rabbi Shlomo Ben Yitzhak, seorang komentator ataupun seorang rabi yang menjelaskan, memiliki penjelasan Taurat yang berotoritas, ya, dan penjelasannya banyak digunakan, diakui sebagai otoritas. Dikatakan bahwa pada hari itu di akhir zaman Gehinom itu tidak ada lagi. Kenapa? Ya udah selesai. Udah nggak butuh. Artinya akan ada saatnya, Bapak Ibu sekalian, dengar baik-baik, akan ada saatnya bahwa Gilgul atau kesempatan untuk hidup lagi itu selesai. Artinya tidak ada lagi kesempatan. Ya. Jadi, maka dari itu senantiasa saya tekankan, beberapa kali saya tekankan, sampai dengan saat ini juga saya tekankan, bagi kita, hiduplah seolah-olah kita tidak memiliki kesempatan lagi. Kita nggak pernah tahu kapan Moreh Gehinom itu tidak ada lagi. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Dan jangan sekali-kali mencoba-coba untuk gambling gitu. Ya, wah mungkin masih ada lah, nggak apa-apa lah, nanti aja lah. Mungkin nanti juga pasti Hashem berikan kesempatan lagi. Iya, kalau memang ternyata masih ada. Tapi kalau ternyata pada saat kita selesai dalam keadaan ngaco itu, akhirnya zaman itu adalah ketika diputuskan oleh Hashem bahwa Gehinom itu sudah tidak ada lagi, kelar hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Kita nggak akan memiliki kesempatan lagi. Ya, ada masanya.
Kapan? Nggak ada yang tahu. Nah, tidak ada yang tahu. Tapi ketika hal itu muncul, ketika saat itu tiba, maka Hashem itu membuka selubung dari matahari, ya, membuka selubung dari matahari. Artinya apa? Artinya kebenaran itu sudah tidak akan bisa ditolak lagi oleh siapapun. Sekarang kebenaran Taurat, setiap orang itu bisa masih bisa memiliki dalih. Enggak mungkin lah begitu. Enggak itulah. Itu mah bikinan orang Yahudi aja. Itu mah bikinan para rabi aja. Masih bisa. Tapi nanti ketika selubung itu dibuka, Bapak Ibu sekalian, artinya Hashem membuat mata semua orang itu tercelik dan melihat bahwa itu memang betul kebenaran yang sejati, maka itu artinya sudah tidak ada kesempatan lagi. Selesai. Tidak ada kesempatan lagi. Kenapa? Karena kesempatan sudah diberikan sebelum-sebelumnya ribuan tahun, gitu kan. Nah, dampaknya ketika selubung kebenaran itu dibuka, dampaknya itu akan membinasakan yang jahat dan menyembuhkan yang saleh. Ini Bapak Ibu sekalian. Maleakhi 3 ayat 19 dan Maleakhi 3 ayat 20. Seperti itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang bisa saya katakan, saya coba permudah ke kondisi seperti ini dengan sebuah analogi. Kalau kita pernah naik pesawat, saya yakin setiap kita di sini pernah lah ya, karena dunia ini sudah dunia yang sudah dunia yang sangat-sangat luar biasa gitu kan. Kalau kita pernah naik pesawat ya, kalau kita dalam keadaan di pesawat itu selalu ketika take off atau landing itu kaca di samping kita, jendela ya, kaca jendela itu harus dalam keadaan terbuka. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa? Pertanyaannya kenapa? Kalau kita tanya kepada pramugari yang melayani kita, Mbak atau Mas, kenapa sih jendelanya harus dibuka? Oh iya Ibu, oh iya Bapak, demi keamanan. Demi keamanan, safety. Tapi sebetulnya itu bukan gara-gara safety yang istilahnya kalau ditutup maka pesawat akan jatuh. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Tapi bila mana terjadi emergency, ya, itu mata kita itu sudah bisa siap beradaptasi. Jadinya begini, contohnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Bayangkan ketika pesawat itu landing dengan keadaan semua jendela penumpang itu tertutup. Yang terjadi apa? Hanya bisa dan lampu kabin kan dimatikan kan ketika mendarat itu kan ataupun take off itu lampu kabin dimatikan kan, nggak boleh dinyalakan demi safety juga. Yang terjadi ketika lampu kabin dimatikan ya, lalu semua jendela tertutup, mata kita itu sudah mata kita itu ada dalam kondisi di mana penerangannya itu minimal. Penerangannya itu minimal banget ya. Nah, bila mana terjadi emergency landing, lalu tiba-tiba harus dibuka gitu kan pesawatnya dan kita harus keluar segera mungkin, dalam hitungan kurang dari 5 menit kita harus keluar daripada pesawat, bahkan mungkin detik. Yang terjadi adalah tiba-tiba cahaya itu masuk secara tiba-tiba dan mata kita itu nggak sanggup untuk beradaptasi. Yang terjadi apa? Chaos. Semua orang pasti akan chaos. Mana nih? Mana pintu-pintu darurat? Mana pintu darurat? Akan tumbur-tumburan, akan saling berbenturan, kacau, tidak akan bisa keluar, dan yang terjadi mungkin adalah bisa terpanggang hidup-hidup di dalam pesawat kalau pesawatnya terbakar. Itu maksudnya Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan dibukanya jendela samping semua kabin itu ya, itu untuk membuat mata kita itu adjust. Karena mata itu butuh waktu. Bayangin deh, kalau dari gelap ya, terus tiba-tiba kita keluar ke tempat yang terang, pasti kita kayak buta gitu kan. Kenapa? Karena mata itu nggak bisa langsung beradaptasi, nggak bisa, butuh waktu tertentu gitu loh. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian dengan kita saat ini. Hashem itu membuat itu fajar itu kebenaran itu pelan-pelan menyingsing. Sinarnya itu lembut dahulu kan. Kalau sinar matahari pagi itu kan lembut banget gitu kan. Tidak terik gitu kan. Orang malah bahkan nyari gitu kan. Wah, sunrise yuk, bagus loh. Iya betul. Tapi ketika matahari sudah full bersinar, nggak ada orang yang berkata, yuk naik ke puncak gunung yuk, kita lihat matahari. Nggak ada. Kenapa? Ya terlalu terang gitu kan, seperti itu. Nah, jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini ketika Hashem masih memberikan
cahayanya itu sedikit demi sedikit, bersyukurlah, berbahagialah kita yang sudah ada dalam Taurat. Hasyam akan membawa terang Taurat itu makin terang, makin terang, makin terang, makin terang. Ikuti, Bapak Ibu sekalian, ikuti. Jangan diam di tempat. Kenapa? Kalau diam di tempat, artinya kita cuma terekspos dengan terang yang levelnya segitu aja. Ya kan? Ketika nanti terang itu makin terang, kita nggak sanggup. Kita nggak sanggup. Kita justru akan menjadi orang-orang kelompok Maleakhi 3 ayat 19. Jangan sampai, Bapak Ibu sekalian. Ya, maka dari itu ikuti. Maka dari itu tetap belajar Taurat, tetap lakukan Taurat. Ayo sama-sama bersama dengan komunitas ini kita jalan setahap demi setahap. Latih mata kita, latih neshama kita untuk terus bisa menerima kebenaran, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya harap itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka dari itu, ya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, matahari yang sama itu yaitu terang atau kebenaran Taurat itu sedang terbit, ya, dan akan membawa dua dampak yang berbeda, menyakitkan bagi mereka yang tidak mau menerima kebenaran itu, tetapi justru menyembuhkan dan memulihkan bagi mereka yang memilih Taurat. Nah, maka dari itu komunitas Bnei Noah itu ada, Bapak Ibu sekalian. Saya memiliki saya memutuskan untuk terus menjalankan ini agar mempersiapkan kita ada di jalur yang benar, ya, agar proses kita bisa efektif dan cepat, ya. Maka kita harus nantiasa sadar bahwa walaupun kepercayaan lama kita berdasarkan Taurat, gitu ya, ini tips saja agar kita bisa terus jalan di dalam Taurat. Kita itu harus sadar bahwa walaupun kepercayaan lama kita berdasarkan Taurat, banyak sekali konsep yang bertentangan. Banyak sekali konsep yang bertentangan. Jadi harus senantiasa harus dibuang, gitu ya. Harus selalu cek dan recheck konsep lama kita dengan Taurat. Coba aja cek lagi, oh ini sebenarnya sesuai dengan Taurat apa enggak sih? Kalau enggak yakin, tanya kepada saya, tanya kepada teman-teman yang sudah lebih lama belajar Taurat, ya. Maka ketika terang Taurat bersinar dengan kuat, dampak yang kita terima hanyalah kesembuhan, Bapak Ibu sekalian. Ini yang menjadi kerinduan saya secara pribadi, ini yang menjadi alasan saya secara pribadi tetap menjalankan komunitas Bnei Noah Indonesia. Pelan, memang pelan. Dalam arti saya tahu bahwa Hasyam itu justru akan membawa sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Satu orang ditambahkan, satu orang memutuskan, itu sudah lebih dari cukup. Dalam arti ya memang seperti ini, gitu kan? Step by step. Dan yang penting yang sudah ada, kita harus tetap ada di dalam jalur Taurat. Sehingga ketika terang itu mulai muncul dengan kuat, kita sudah bisa bertahan. Dan bukan hanya bertahan, justru terang itu menjadi kesembuhan bagi kita. Itu yang penting, Bapak Ibu sekalian. Oke? Baruch Hashem, semoga bisa dipahami mari kita berjalan bersama di dalam komunitas ini, tetap ada di dalam terang Taurat.